Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Explore Media. Kali ini kita akan membahas bagaimana pendakian TikTok sebaiknya dilakukan. Yuk simak video lengkapnya dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya. Mendaki gunung merupakan satu kegiatan sebuah kegemaran menyenangkan, atau bisa juga dibilang sebagai hobi yang dilakukan untuk mengisi waktu senggang, hari libur di hari-hari besar, atau libur di akhir pekan. Saking hobinya, ada juga yang memilih mendaki gunung menjadi sebuah profesi atau pekerjaan, misalnya menjadi seorang pemandu gunung. Dalam pengertian hobi atau kegemaran terdapat unsur menyenangkan. Artinya, kegiatan hobi dilakukan dengan penuh ceria, bahagia, dan tanpa paksaan, hingga menyentuh pada rasa kepuasan batin yang tak dapat tergantikan oleh sesuatu yang berbentuk material. Fenomena yang saat ini sedang tren di komunitas pendaki gunung, yaitu mendaki gunung secara TikTok. Ketika hobi terus digeluti hingga berkembang, akan terdapat satu fase di mana di dalam hobi itu akan menciptakan hal-hal baru, hingga sebagian menjadi fenomenal. Dan mendaki gunung secara TikTok ini salah satu dinamika yang terjadi di lingkungan penggiat alam terbuka. Selamat pagi. Pagi. Pendakian TikTok bisa diartikan mendaki gunung hingga puncak gunung yang dilakukan tanpa bermalam atau menginap di gunung. Setibanya di puncak gunung, si pendaki langsung kembali ke titik awal pendakian atau ke base camp. Lazimnya, saat kembali turun, si pendaki menempuh perjalanan melalui jalur yang sama saat naik, tidak melintas melalui jalur yang berbeda. Mengapa demikian? Karena faktor keselamatan akan minimnya peralatan, perlengkapan, dan perbekalan yang dibawa. Orang yang ingin mendaki gunung secara TikTok biasanya hanya membawa kebutuhan terbatas, misalnya makanan dan minuman untuk sekali naik dan turun, atau untuk satu hari saja, ditambah jaket dan beberapa alat pribadi termasuk daypack. Bahkan, seorang trail running yang mencoba mendaki gunung dengan pola TikTok, ada yang hanya membawa kue kering dan minuman suplemen pada tas pinggangnya. Namun apapun alasannya, pada prinsipnya pendakian TikTok sah-sah saja. Yang harus diperhatikan bagi yang ingin melakukan pendakian TikTok, minimal memenuhi beberapa kesiapan sebagai berikut.
Sebelum melakukan pendakian tektok, usahakan fisik sangat bugar. Hal itu bisa dilakukan dengan olahraga fisik minimal 1 bulan sebelum pendakian, misalnya jogging atau lari pagi secara teratur. Memiliki pengetahuan dasar tentang pendakian gunung atau teknik dasar hidup di alam terbuka, termasuk memahami kondisi medan yang akan ditempuh, atau minimal sudah dipelajari sebelumnya jika belum pernah ke lokasi yang dituju. Pendakian tektok sangat tidak direkomendasikan bagi pendaki pemula. Meski ingin mencoba, lakukan dengan yang telah berpengalaman atau sudah beberapa kali mendaki gunung. Jangan sendirian ya Sobat Explore. Meski berkelompok, upayakan ada 1 atau 2 orang yang berpengalaman mendaki. Pilihlah lokasi pendakian tektok yang relevan atau membutuhkan waktu yang singkat, bukan gunung yang membutuhkan waktu pendakian cukup panjang hingga bermalam. Misalnya, pendakian Gunung Gede via Cibodas atau via Putri, ini bisa dilakukan secara tektok. Lalu, Gunung Papandayan, Gunung Salak, Gunung Prau, Gunung Karang, dan lain-lain. Persiapkan perencanaan pendakian tektok dengan baik, atau umumnya manajemen perjalanannya harus sangat baik. Misalnya tentang schedule pendakian, untuk menentukan kapan waktu istirahatnya, di mana titik istirahat, berapa lama istirahatnya, mengkonsumsi apa saat istirahat, dan satu lagi, jam berapa harus sampai puncak gunung dan kembalinya. Termasuk rencana yang sifatnya darurat. Jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan atau di luar rencana, bagaimana tindak lanjut atau keputusan yang harus ditempuh. Satu hal yang menarik dari kegiatan pendakian gunung sekarang ini, misalnya saat aktivitas masak-memasak. Banyak pendaki beranggapan sensasi memasak di gunung atau di puncak gunung rasanya sangat seru dan menjadi momen yang tak terlupakan. Artinya, stigma yang menilai bahwa naik gunung makanannya hanya mie instan akhirnya terbantahkan. Sudah tidak relevan lagi. Para pendaki gunung kekinian sudah sangat variatif dalam membawa perbekalan yang akan dikonsumsi di gunung. Mereka sangat kreatif saat memasak untuk memenuhi kebutuhan kalori dan nutrisinya sebagai pengganti energi yang terserap saat mendaki. Aktivitas memasak di gunung tersebut tentu tidak akan terjadi jika dilakukan dengan pola mendaki gunung secara tektok. Aktivitas memasak di gunung tersebut tentu tidak akan terjadi jika dilakukan dengan pola mendaki gunung secara tektok. Meski begitu, semuanya kembali lagi nih, ingin memilih pola yang bagaimana.
Nah, itu tadi bagaimana pendakian TikTok sebaiknya dilakukan. Ikutin terus postingan terbaru dari Explore Media. Dan sebelum video ini berakhir, seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like ya.